Silakan kepada Pak Zen untuk melanjutkan. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin walladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bisa tidur 30 menit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya toh ya. Walaupun 30 menit ya disyukuri. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Iya. Jadi tidur itu perlu timer. Jadi pakai alarm sehingga nanti dibangunkan oleh alarm HP. Kalau tidak itu ya nafsu tidur itu kan di mana saja, kapan saja tidur terus. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Walaupun 30 menit sudah mendinginkan radiator. Jadi diumpamakan mobil itu radiatornya wis adem lagi. Iya. Bapak kita masih punya waktu 1 jam, berarti nanti berakhir 10 jam ya. Nah, 1 jam lagi. Ya kan kaitannya pun dengan materi BLC. Ya. Kalau tadi saya sisipi dengan RTL biar di awal seperti yang warna merah tadi diganti 75. Jadi suaramu masuk. Suara hadir, Pak. lebih bagus. Suara hadir, Pak. Soalnya warnanya apik ya Bang, hijau kuningnya. Oke, Sampun sakit di-download toh RTL itu. ulang ke Pak Yai mau tanya dulu boleh? Oh, monggo. Saya tadi agak lupa ya mendownload materi di BLC panjenengan itu. Oh, gitu. Ya, ya sudah. Yang nanti kalau sudah di mendownload. Ini baiknya di mute saja itu suaranya. Monggo, masing-masing mic-nya disilang biar tidak bersuara. Kalau orang Banyumas ya di tempatnya Banyumas siapa nih Banyumas? Pak itu saat siapa Yai? Iya. Kalau di Banyumas itu namanya ngaji. Ngaji sing mengo siji. Kata orang Banyumas kan gitu ya. Jadi ini ya metode ngaji. Artinya sing mengo siji, sing ngomong siji. Maka mic-nya disilang saja dulu, nanti gantian kita ngaji. Jadi betul mau Pak Yai langkah-langkah mendownload RTL dan materi panjenengan. Oh iya. Jadi memang langkahnya harus berhasil masuk BLC dulu. Terus di bagian bawah itu ada file RTL dan implementasi. Nah, diklik mawon, diklik otomatis kan ya, diklik memakai laptop, otomatis nanti kan ada proses mendownload. Nah, setelah di-download itu istilahnya ada show folder. Oh, nah, gitu, show folder. Nah, langsung di Ctrl X. Ctrl X itu namanya mengambil atau memindah. Nah, dipindah di folder. Oh, iya. Sebab kalau tidak terus dibuka dulu BLC pun.
terus semua materi diklik aja. Diklik otomatis nanti ada proses mendownload. Biasanya di download itu masuknya di C, di sistem. Maka jangan gitu, di sistem. Sebaiknya dikontrol Ctrl X. Ampun di Ctrl C. Nah, di Ctrl C berarti hanya copy, di situ masih penuh. Ctrl X itu mengganti. Ctrl X. Awas loh, kontrol loh. R-nya harus dibaca. Harus jelas itu. Iya, jangan sampai terjadi muruatul huruf, R-nya hilang. Itu harus tarkik penjelas roknya. Nah, itu. Harus idhar. RL-nya harus idhar. Harus takrir ya, harus takrir. Takrir itu. Itu Jadi itu kalau R-nya hilang. ya iya, apalagi R-nya hilang tuh terjadi muruatul huruf. Iya. Akhirnya salah jali ya. Karena apa? Salah jalinya bisa berubah makna. Ini kalau kita cocok yang namanya. kalau kita ya. Saya buka setiap saat Pak Yai, tanya Pak Yai. Saya kan masih pakai HP nih, belum pakai laptop, masih nanti malam tak buka, itu biasanya masih bisa ya. Jagat bisa aja, asal dipastikan di rumah itu internetnya oke. Awas loh ya, yang dibuka BLC loh kan. Jangan buka BCL, bukan BCL ya Pak Yai. Jangan buka yang lain ya. Yang lain itu kalau tidak pada jadwalnya jangan ya. Itu namanya kalau buka BCL aman sekarang kan ninggal suaminya. Kalau saya ini sudah tua ya bangsa ngoten pun boten. Boten ketinggalan. Kecuali kalau pas butuh, gitu, pas perlu, pas kepingin, cuma 3 saja. Wong wis tua kok ora rumangsa itu. Tua-tuane gambas. Terusin apa? Tambah tua, tambah akas. Tambah gregas. Gambas niku nek saya tua, saya atas apa saya empuk? Empuk. Saya atas. Nek gambas saya enom ya empuk. Nek pun atas apalagi garing gitu. Lah itu saya atas malah. Akasnya akas nopo niku gitu. Akasnya akas nopo niku. Akas tapi lentur. Akas tapi lentur gitu. Ya masuk. Nggih. Ya. Nun sewu. Nun. Iya. Iya. Sebentar ini saya tak geser gambar ini. Iya. Ini masih anu Pak Yai. Cara mendownload tadi itu yang kita download di BLC itu kan ada tulisan apa itu tak download itu poinnya masuk. Tapi kalau yang tadi yang RTL tadi belum ikut ya. Oh, belum katut. Nggih dibaleni malih to nggih. Ada di bawah. RTL dan laporan implementasi dipun download mawon. Saya diulang tadi saya agak terlambat. Nggih, dados dibuka tercari di bawah itu ada 2 file RTL dan laporan implementasi ya. Diklik mawon, maka kan di proses pojok kiri itu memproses mendownload. Nah, terus diklik show folder, kan tampil tuh folder. Nah, terus diambil yaitu dengan Ctrl X. Nah, terus di kursor dilebokke ke folder. Ctrl V itu paste. Ini pakai bahasa kontrol ya. Ctrl V, Ctrl ini, Ctrl X. Jadi tidak usah paste, wah itu kesuwen ya. Kontrol itu jari jentik, jari ini loh, ini nempel di CTR, ya, jempolnya tuh ke huruf-huruf yang lain. Jadi kalau copy Ctrl C, paste Ctrl V, nyimpen Ctrl S. Kalau ngeblok semua Ctrl A. Kalau nyetak Ctrl E. Iya. Dan lain sebagainya.
Nggih. Itu ngirimnya RTL lewat upload internet atau lewat grup di BCL, BLC itu? Ya, nanti tinggal Bu Dokter. Kalau dia membuat link, ya nanti lewat link itu. Ya setidak-tidaknya lewat grup mungkin bisa. Yang penting bisa diterima. Nggih. Oh, iya. Ya nanti mungkin dibuatkan link ya. Link ini nek cara Banyumas leng. Leng kan kanggo mlebu to niku. Gitu. Kelingan mboten. Ono leng tikus, leng opo. Ya itu bahasa ilmiah link ya. Jadi nanti dilebokke ten leng mriku. Link ya itu. Jadi nanti tinggal Bu Dokter tuh mintanya itu di grup WA apa di lem khusus gitu. Nggih. Terus kemudian diedit dulu, kemudian jangan lupa ditandatangani. Nah, sekarang ditandatangani. Boleh panjenengan tanda tangan pakai scan kados kula. Atau dipun cetak tanda tangan kemudian di scanner pakai HP. Kalau nyekan di warnet bayar. Bayar 1.000. Iya, toh punya alat sendiri kok nyekan kayak gitu. Punya alat sendiri, punya ilmu sendiri kok bayar. Jangan. Ya, seperti saya ini loh. Wong bisa menjetik istri kok dipejetke ngono wong liya. Ya mana-mana. Pejeti dhewe enak. Dhewe enak. Aku takas. Iya. Iya. Nun sewu kok ndak kesupen nggih. Kita bentuk pengurus kelas dulu. Nggih. Monggo jangan rebutan jadi ketua kelas lho. Rebutan mah maksudnya. Monggo sinten ingkang dipun tunjuk dados ketua, wakil, sekretaris dan wakil. Ini sekedar menerima pesan-pesan dari panitia ya, memudahkan. Jadi untuk DIY saya taukilkan ke Pak Widodo. Oh Pak Widodo, yeah. Saya kira semua setuju. Setuju. Nggih. Matuk Pak. Nggih, pun ngoten nggih. Pak Widodo ndak boleh menolak ya. Karena ini peluang pahala. Peluang beramal jihad. Jadi jihad ora kok ke Palestina ya. Memperjuangkan kebaikan ya itu termasuk jihad. Kemudian ketua untuk Jateng sinten? Jateng sinten mawon iki? Banyak Pak. Pekalongan itu yang kecamatannya banyak itu. Nggih. Sinten Pekalongan? Sinten? Kemudian sekretaris Kabupaten Magelang Pak Warsono. Pak Hatta. Nah, Pak Hatta. Nom Pak Hatta niku. Oh Pak Hatta. Pak Hatta. Pak Hatta masuk di apa? Monggo ditulis. Nggih. Ketua Pak Widodo. DIY. Wakil Pak Warsono. Bapak Warsono. Magelang. Sekretaris Pak Hatta. Ibu-ibu biar Kartininya ikut. Atau double dari Brebes atau dari mana gitu. Ini Tegal ini Republik ngapak-ngapak. Betul itu saya ngeleng-ngeleng lo ngeleng-ngeleng mau. Monggo sinten diparingi ibu-ibu, Wakil sekretaris ibu-ibu. Manis ibu-ibu. Ya, sekretaris bapak-bapak, wakilnya ibu-ibu. Lali ya. Monggo dibuka fotonya siapa itu? Ibunya siapa ibunya? Bu Widya ini? Ya. Setuju. Ya. Bu Widya di sekretaris nggih? Ya. Nggih. Sah. Wakilnya ibu lagi.
Ini cari siapa lagi nih? Oke. Siti Suwarti, Pak. Ah, Ya. cocok. Monggo. Siti Suwarti. Siti Suwarti. Deal. Nggih. Monggo dipun tulis. Pengurus. Nggih. Biar kemudian nanti di-share di WA, nggih, Nah, kepengurusan. Nggih. Membantu memudahkan wong Iya. liya. Kira-kira apa ya perlu bendahara tuh? Ora ana duwite kok ya. Seksi. Uang itu Saya bendahara aja, Pak. ora ana. Dalam bendahara mawon. Nggih, tapi kan di sini tidak ada lowongannya. Siap menerima uang, Pak. Iya, masing-masing terima paket pulsa itu peserta. Saya malah tidak dapat malahan. Bendahara perlu Pak Yai kalau besok ada reuni, siapa tahu. Reuni daring saja lah. Cukup, Pak. Nggih, cekap niki mawon. Nanti tidak bebani, ya, tidak membebani. Wong dikate wis rampung nyekel duit kan ya malah bebani. Nek duite dhewe sih ora apa-apa ya, duite wong akeh kan. Ora enak. Pun mohon nanti atau bisa ditulis di chatting. Nah, di chatting nih. Ketua Widodo, terus wakil Warsono, Diklat ya Mbak ya. sekretaris Pernah membutuhkan di masjid. Iya. sekretaris sinten mau? Bu sinten? Bu Widya. Kemudian wakilipun Siti. Kalau yang ada istiqomah itu Bu Siti. Bon. Nah, sudah saya tulis di chatting, mohon disempurnakan asmanipun. Nggih. Sip. Iya. Iki sing ngomong kan kene. Monggo. Teman-teman yang kami hormati, jadi kalau tentang materi BLC itu, ya, mohon teman-teman dalam melaksanakan kegiatan ini masing-masing memberikan sumbangan pemikiran. Ya. Kita ini adalah pembelajaran dewasa. Sampai nanti akhir juga gitu, masing-masing sudah berpengalaman tentang pembuatan KTI. Cuma kita belajar bersama ini adalah pembuatan KTI yang mengarah pada aplikasi IT. Nun sewu ya, nun sewu. Minggu kemarin saya ngoreksi KTI pelatihan diklat di wilayah kerja daerah Wonogiri. Itu masih begini. Misalnya ada 5 bab. Ada 5 bab. Setiap bab itu satu file. Setiap bab satu file. Setiap bab satu file. Anu nggih, kemutan nggih. Setiap bab satu file. Jadi 5 bab itu 5 file. Kira-kira apa sebabnya kok begitu? Ayo, kira-kira apa sebabnya? Saya kalau membuat karya tulis, walaupun ada 5 bab, cukup satu file. Jadi halaman judul sampai pendahuluan itu angkanya kan pakai angka Romawi kecil. Gini apa Badan? Kemudian mulai bab 1 sampai bab 5 pakai angka Arabi. Yang angka biasa itu loh.
Ya toh? Terus bawahnya lagi pakai angka Romawi kecil lanjutan dari sebelum bab 1. Nah gitu. Lah itu mestinya harus satu file. Jangan setiap bab satu file, satu bab satu file. Itu dan nanti kalau masuk lomba karya tulis ilmiah di pusat, ya otomatis tidak akan dinilai. Wah ini berarti masih manual ini. Gitu. Satu file atau satu folder Pak Yai? Satu file, bukan 5 file satu folder. Pisah jadi itu ya. Iya, walaupun nanti nomor halaman itu berbeda-beda. Betul enggak? Nah, mengapa kok dipisah-pisah? Karena yang halaman judul sampai ke itu daftar isi kata pengantar itu kan halamannya kan pakai halaman Romawi kecil. Ya terpisah sendiri. Nanti persiapan itu berarti ya itu sama dengan begini. Dulu ya saya kalau ke tempat mertua itu ya rumah induknya di sekapling ini. Terus kamar mandi WC itu di belakang sana. Ya. Terus wes pokoknya ganti tempat. Tapi sekarang penjenengan membuat rumah itu ya rumahnya di situ, kamar mandinya di situ, WC ya di situ. Penjenengan masih kemutan betul kalau di daerah-daerah di tempat mertua. Rumah induknya di sini. Terus WC-nya di kebun. Ya misah. Ya, terus sumur di sebelah sono, ya. Nah itu tidak praktis. Sehingga saya kalau ke tempat mertua, itu istri saya bangunkan, Mas, aku diterkening kamar kecil, keluar rumah. Coba, tengah malam keluar rumah. Yang bagus gimana? Justru yang bagus, saya ini, rumah saya, kamar istri saya itu ada kamar mandinya. Jadi seperti hotel. Jadi setiap kamar ada kamar mandi. Penjenengan kalau tidak ke Semarang, silahkan mampir ke tempat saya, ya. Nanti 3 hari gratis. Kurang tahu, Mbak. Saya masukkan ke kos-kosan saya. Jadi saya punya kamar kos itu 29 kamar. Setiap kamar ada kamar mandinya. Gitu. Jadi inklusif di dalamnya. Terus jangan sampai membuat karya tulis itu setiap bab satu file, kemudian dimasukkan dalam satu folder. Oh, itu berarti tim juri tidak mau seperti itu. Ya, itu harus satu file, kemudian nanti halaman-halamannya dibuat namanya di layout breakfast next week, gitu. Ini kalau kursus 3 bulan. Ya. Ini cukup 2 JPL. Oh gitu. Ya, saya ini walaupun orang asabikunal awalun paling tua, tapi saya kan dulu kan ketika jadi guru tahun 80-an berapa itu pernah ikut kursus komputer 3 bulan. Waktu itu programnya DOS. Masih kemutan bukan DOS. DOS itu Disk Operating System. Terus WS sekarang itu Word. Lotus sekarang itu Excel. Gitu. Jadi walaupun tidak punya komputer, yang penting punya ilmu komputer. Jadi punya ilmunya sendiri. Komputer tuh nanti beli. Kalau bisa, sebelum punya mobil, kursus setir mobil dulu. Betul. Jangan beli mobil baru untuk latihan. Ya nanti mobilnya babak bunyak nanti. Sekarang ada baru Pak Yai aturannya, sebelum beli mobil siapkan garasi dulu. Oh gitu. Udah gitu di Jogja sekarang.
Oh Dari gitu Pak ya. Wali Kota gitu, Pak Wali Kota. Sebelum punya mobil harus punya garasi dulu. Iya. Sehingga tidak ngebak-ngebaki jalan ya. Ah, leres nggih. Betul, itu kenyataan di perumnas mobil-mobil diparkir di jalan. Karena perumnas itu kan tipenya kan RSSSSS. Jadi tidak ada tempat garasi mobil, gitu. Jadi ya itu kondisi terpaksa itu. Kondisi darurat, al-daruratu tubihul mahdurat. Ya, kalau sudah darurat ya akhirnya mobil diparkir pinggir jalan ya. Akhirnya ada kasus mobil ada tapi bannya 4 hilang. Ada enggak pencurian ban mobil? Enten. Iya, karena malingnya tadi memang disuruh mencarikan ban dengan palek racing yang bagus. Jadi pencuri itu sesuai dengan kebutuhan. Ono pencuri nyolong spion ya, karena yang dibutuhkan spion. Kok ora digawa mobilnya, nanti susah nanti menjualnya. Ya itulah. Jadi kondisi sekarang itu seperti itu. Kemudian ini salah satu contoh dari kontribusi. Jadi masing-masing penjenengan punya pengalaman. Contoh malih membuat daftar isi. Membuat daftar isi. Itu biasanya ada yang masih manual. Yaitu titiknya di titik isi siji. Tik. Ada enggak itu? Ya. Sehingga kalau dicetak ya itu margin kanannya tidak rata. Walaupun didandani meneh habis kertas 1 rem tidak bakal rata. Karena tidak pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu ya mardudatun la tuqbalu. Kan dalilnya kok gitu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man utawi kabeh menungsa iku ya'malu kok ngamal bi ghairi ilmin boten ngangge ilmu. Gitu. Akmaluhu utawi amale man tadi iku mardudatun ditolak. Latuk balu tur iku ora ditompo. Nah, ini mubtada 1, khobarnya 2. Wah. Itu yang dipakai dalil kiai, suami 1, istri 2. Wah. Ya, dalilnya kan ada wa akhbaru bisnani au bi aksara an wahidin kamsyaratun su'ara. Alfiyahnya kan gitu itu. Betul. Gitu. Ning nek penyuluh rabi melih kuwi bid'ah. Penyuluh kan bukan kiai. Mengapa kiai kok laku gitu? Kiai kok. Masyarakat seneng punya menantu kiai, punya cucu keturunan kiai. Kalau masyarakat punya cucu keturunan penyuluh kan belum begitu senang. Musibah itu, musibah. Ya, gitu. Ya, jadi ilmu penyuluh itu banyak sekali, maka harus ditunjang dengan IT. Biar nanti tulisan-tulisan itu bisa dipublikasikan. Ya, besok ada media publikasi, gitu ya. Jadi ada koran, ada majalah, ada jurnal. Penjenengan kan dekat dengan MTS, dengan Alia, dengan kampus-kampus, itu kan punya media itu. Oh gitu. Nanti pangkatnya biar cepat 4E. Lomba apa, Bu? Ya. Jadi kalau tanggal 25, Bu. Penulisan KTI itu bisa berbagai bentuk. Nah, besok saya contohkan KTI yang sudah pernah saya tulis. Diklat nih ya. Baik KTI bentuk buku,
bentuk jurnal, majalah, dan koran, dan website. Nah, ya. Insya Allah sekarang umumnya teman-teman penyuluh kan juga dekat dengan MUI kabupaten. Insya Allah kalau Jawa Tengah, mungkin Jogja juga sama. Setiap MUI sudah punya website. Gitu. Nah, website milik MUI itu sudah bisa dipakai untuk karya tulis penyuluh. Upload. Tulisan saya dulu yang saya kirim untuk kenaikan pangkat itu saya kirim ke website MUI Jawa Tengah. Wah, jadi itu menjadi media publikasi karya tulis kita. Jadi ada yang di website, ada yang di koran, ada yang di majalah, ada yang berupa buku, gitu. Jadi penyuluh aneh Pak Yai, kalau kita tidak masuk di kepengurusan sebuah ormas itu tidak bisa masuk, susah ya. Ya di lobby aja toh. Ini saya ada kepentingan untuk buka, nanti itu kan dibantu. Ya, jadi ya kalau bisa istilahnya antri, ya antri. Maka kalau membuat judul jangan memakai waktu. Contohnya nih, misalnya judul peningkatan imam di bulan Ramadan, nah itu nanti ya kedaluwarsa, gitu ya. Misalnya pentingnya ukhuwah Islamiyah di bulan Syawal, ya silaturahmi. Ya, padahal diterbitkan di bulan Dzulqa'dah, ya kedaluwarsa. Jadi jangan memakai timing waktu, gitu ya. Gitu, jadi ya menghilangkan pembatasan waktu. Kecuali kalau dulu seperti saya kan di redaksi majalah, gawe dileb ke dewi, ya itu mesti masuk itu. Saya dulu kan redaksi majalah Rindang Jawa Tengah, gitu. Gawe naskah sendiri, lebok ke dewi. Edit dewe ya, nanti honor ya bungkusi sendiri ya gitu. Nah, jadi syukur Pok Jaluh sudah memiliki majalah. Majalah terus diusulkan ke LIPI untuk meminta ISSN. Nah itu kalau sudah ada ISSN-nya, nah itu insya Allah sudah berlaku untuk DUPA. Kalau penyuluh Kota Jogja sudah punya Pak, artikelnya namanya Warta Penyuluh. Nah bagus itu, ya itu ya gantian teman-teman yang akan mengajukan DUPA diberi kesempatan gantian gitu, gantian untuk atau kalau teori saya membuat siapa sing kepengen nganggo jenengmu, nah tak tulis jenengnya. Panitia. Lah engko tolong honore ditandatangani ya kayak aku. Panitia. Gitu. Jadi nanti teman yang pakai nama dapat nilai kredit poin ya sambil 1/3 kredit koin, dan nanti yang 2/3 serahkan aku, tapi tolong ditandatangani. Nah gitu. Jadi saya kan seneng nulis, tapi kan jeneng satu kan nggak boleh, harus kasih, kasihkan teman lain. Gitu. Tolong nanti honor tandatangani ya. Nanti 2/3 kasihkan saya, jangan 1/3 dan namanya jenengan. Oh iya Pak, malah matur nuwun. Maaf enak tuh yo. Jenenge dinggo ora mikir. Nah, jadi kalau bisa penyuluh itu gitu kerjasama, biar naik dalam. Menulis buku tapi rombongan, misalnya berapa orang, misalnya 5 orang itu nilainya berapa Pak ya? Ya itu ngeten. Niku namanya tim. Antologi Pak. Nggih, itu Masuk namanya antologi. Nggih, tim itu nanti yang di atas sendiri itu 60%.
yang lain dibagi. Lah nanti gantian judul yang lain sapa sing dhuwur, ngoten. Jadi ben merata. Ben biar nanti kalau naik pangkat bareng, syukurannya patungannya kan bareng murah. Kalau naik pangkat dewean, wah syukuran kabotan nanti biaya syukuran. Itu SE terbaru Menpan RB itu. Jadi menulis buku itu ada yang bersifat individu, ada yang berupa tim, tim. Nah gitu. Wah itu bagus lagi sebelum diajukan diadakan seminar bedah buku. Wah mantap nih. Mantap itu. Nanti masing-masing panitia dapat mulai 2,5. Terus peserta 1. Ya, itu nanti sertifikat buat sendiri aja. Buat sendiri, sertifikat tanda tangani oleh Pak Kasih. Kasih suruh tanda tangan, Pak mau tanda tangan. Itu sudah laku. Tidak pakai kertas yang tebal, kertas biasa aja. Mau nanti kan difotokopi, dilegalisir. Nah, gitu. Ini Pak Yai, kebetulan di Sleman ini kan ada penyuluh 2 ditambah dengan orang Balitbang Keagamaan Semarang. Ini sudah mendapat tugas untuk nulis buku dengan judul Kampung Sejahtera Sinergi Antara Zakat dan Wakaf. Kebetulan nulisnya itu kan ada 3 orang sebenarnya, cuma yang lainnya masuk tim aja itu. Nah kemudian setiap kali kita nulis, kemudian ada ada diskusi antar penulis itu, seminar itu dapat sertifikat dari kepala Balitbang Keagamaan itu. Nah ini pertanyaan pertama, sertifikat itu ada nilainya tidak? Yang kedua, besok itu mau ada uji validasi tentang penulisan buku itu. Uji validasi buku itu diujikan dengan publik, dengan publikatnya, dengan masyarakat luas. Nah, kemudian nanti kan di situ kita dapat sertifikat lagi. Betul. Nah, setelah itu kemudian setelah uji validasi nanti kemudian jadi buku. Nah, jadi buku. Nah, dan buku itu nanti kan ada ada pengantarnya dari Direktur Nais Jawa yang Dr. itu. Nah, nanti di buku itu berarti tadi nilainya seperti yang Pak Yai ngendikake tadi nggih. Jadi ngaten, ketika seminar validasi buku, kalau bisa diratakan, yang jadi panitia seminar teman penyuluh yang lain, biar nanti dia juga mendapatkan sertifikat selaku panitia. Itu ada nilainya. Nah, penjenengan selaku tim penulis sebagai istilahnya penyaji, nilainya lebih tinggi lagi. Nanti sertifikatnya bunyinya gitu, selaku penyaji validasi buku ini. Nah, gitu. Nah, itu jadi masing-masing ada. Yang paling terakhir, yang tidak panitia, tidak penyaji, yaitu peserta. Ya, pembahas ada lagi. Peserta yang duduk manis makan snack gitu loh. Itu dapat nilai 1 itu, ya. Nanti sertifikatnya sebagai peserta. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan gitu, teman-teman penyuluh diajak biar masing-masing mendapatkan sertifikat sesuai dengan makomnya masing-masing. Makom peserta, makom penyaji, makom panitia, nah gitu. Nah, syukur diambilkan penyuluh yang pangkatnya tertinggi sebagai narasumber. Oh, begitu. Masuk narasumber pangkatnya lebih rendah daripada yang dia lucu, ya. Itu namanya tidak struktur, ya. Terstruktur itu ya tertinggi di atas. Oh, gitu. Gitu. Ini Mas Amin itu, Pak Amin itu, Pak. Iya. Jadi seandainya narasumbernya itu penyuluh, ambilkan penyuluh yang pangkatnya paling tinggi. 4B. Ya. Kalau ada saya ya 4E, wah ngetren sekali itu. Narasumbernya piro oleh ngundang ngono gitu. Ora kuat. Gratis saja lah, gratis. Karo kancane dhewe ya.
Ya gitu. Kalau di Sleman malah saya seneng, nanti saya tidurnya nggone cucu saya. Wah, subhanallah. Gitu. Saya punya cucu di daerah Kalasan. Biasanya kalau ngajar di Sleman, di Jogja, saya tidur di situ. Nah, Masya Allah. Ya. nah gitu. Nggak usah pakai hotel. Juga gitu. Jadi Pak kalau Yai, apunten kalau buku yang diterbitkan itu, kita misalnya buku kita nulis diterbitkan, itu ada persyaratan harus berapa eksemplar di pasaran atau yang penting diterbitkan gitu syaratnya? Kalau itu nanti ada kriteria PON 1 mendapatkan ISBN. ISBN itu nanti yang mengusahakan penerbit ke LIPI. Besok saya tayangkan buku-buku saya yang ada ISBN-nya. Masya Allah. Kemudian itu nilainya tinggi loh, ya. Nilainya tinggi tuh buku. Apalagi memang harus ada surat bukti pemasaran. Bukti pemasaran dan dari penerbit keterangan dicetak berapa eksemplar. Memang ada keterangan seperti itu. Oh, ya, sebab saya kira tim penilai penyuluh tidak sampai seteliti menilai punyanya Widya Iswara. Ya. Kalau tim penyuluh mungkin ya, oh itu ada buku fisiknya ya sudah, nah, gitu. Mungkin percaya. Tapi kalau yang seperti di WI itu tim peneliti itu telepon ke kantor penerbit, pura-pura mau beli. Nah, itu. Pura-pura mau beli. Caranya ngecek itu. Saat ini saya membutuhkan sekian eksemplar, apa masih ada ya buku ini ya? Nah, gitu. Nah, itu harus dijawab masih. Nah, gitu. Harus dijawab masih. Terus penerbit disuruh menjawab. Membutuhkan berapa, dikirim kapan. Nanti penerbit langsung disuruh mencetak lagi. Kalau perlu ada DP-nya. Itu tenanan apa sekedar edo-edoan. Gitu ya. Jadi penerbit biasanya saya kode. Nanti kalau dia dicek oleh tim penilai diklarifikasi. Betul, kirim berapa? Bulan depan insya Allah kami kirim. Nanti segera di penerbit kan sudah ada settingnya. Tinggal asal ada uang DP-nya. Nah itu nanti kan mereka terus berarti oh enggak, ini cuma ngecek cuma begitu. Jadi istilah ada gertaannya seperti itu. Dan seandainya betul kita yang untung, buku kita laku lagi. Kalau perlu ditawarkan yang lebih banyak, gitu. Enggak, saya hanya butuh 3 buku saja. Nah, biasanya kan gitu, ya. Jadi ditawarkan, membutuhkan berapa Pak? Nanti kami kirim. Ya paling enggak ya 1 bulan lagi lah, paling lama. Nah gitu. Jadi biasanya penerbit itu dengan kita kan sudah kerjasama ya, karena kita menerima royalti, mereka juga menerima royalti kan 10%. Berarti 90% kan juga penerbit. Loh, itu teori penerbitan gitu. Tapi juga ada penerbit yang naskah kita dijual lepas. Gitu. Itu naskah kita dibeli per lembar misalnya 100.000 lah, berapa lembar. Kalau menawarkan ya paling tidak 1 halaman 100.000. Sebab kalau dimuat di jurnal, di majalah itu 1 lembar jadi itu 100.000. Jadi misalnya saya menulis di majalah termuat 10 lembar di majalah, benar saya berarti ya 1 juta. Gitu. Kalau 1 lembar di majalah berarti di kertas HVS berapa? Di kertas ukuran A4. 1 lembarnya paling tidak 4 halaman. Kalau pengen 10 lembar di majalah berarti 4 kali 10, 40 halaman. 40 halaman itu berapa kata kira-kira?
paling tidak ada, ya kita kan masih ingat ya cara menghitung kata di tulisan Word itu. Monggo. Masih ingat ya? Yo, 50-50. Cara menghitung karakter tulisan di Word. Itu kan ada menu word count. Nah, itu nanti ada kelihatan ya berapa halaman, berapa kata dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi orang menulis itu seneng ya. Seneng karena malam hari. Maka penyuluh kalau malam hari jangan tidur. Ya. Malam hari itu waktunya menulis. Jadi istri ditidurkan dulu, setelah itu tidur kita ngetek nulis. Gitu. Jangan nunggu nih istri tidur, nanti ketularan tidur. Loh, itu namanya penyuluh itu harus produktif. Kalau nggak tidur Pak. Kalau nggak tidur untuk membaca, gitu ya. Minimal membaca Al-Quran. Moto itu kalau diajak baik biasanya ngantuk. Nah, gitu. Betul nggak kira-kira? Nah, kalau saya untuk nulis ngetik aja, taktik, nulis apa saja terserah. Gitu. Kita kan punya model laptop, jadi malam hari ya ngetik aja. Gitu. Nanti toh nengok kamar istri, nah, gitu ya, sebagai penanggung jawab. Ditengok dasternya kok buka, lah ditutup ke. Maksudku loh gitu. Masih hafal. Suami itu harus memelihara istri. Istri tidur, nah itu ditengok. Nanti kok dasternya buka, ya ditutup ke. Kira-kira setuju nggak Pak Mas? Lagi mancing Pak Yai. Buat kan. Bukan lagi mancing itu bapaknya. Wong itu tidak sengaja kok. Suami itu kan wa antum libasun lahunna. Anda itu pakaian istri, masa pakaian kok malah bukai, ya harus nutupi dong. Itu Al-Quran itu. Jadi kalau suami kok bukai aurat wanita, itu bid'ah. Menurut surat An-Nisa itu, ya. Makanya yang bukan harusnya istri. Begitu. Jadi wa antum libasun lahunna. Anda itu libasun, pakaian. Bahkan fungsinya apa? Menutup aurat, menutup aib, menutup, pokoknya melindungi lah. Gitu. Suami kok malah bukai lah, itu ya. Bertentangan dengan ayat tadi. Apalagi penyuluh gitu. Sudah tahu kok menjalani, dosanya lebih berat itu. Nah, itu. Orang kalau tahu kok melakukan dosa, wah dosanya ya mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kata syair kan gitu. Gitu. Jadi orang mengetahui ya kok malah menjalani melanggar dosa, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wong sing wis ngerti kok malah melanggar dosa, maka dia akan disiksa sebelum orang-orang menyembah berhala. Nah, gitu. Itu syair-syair waktu kita di Madin kan gitu. Nah, jadi itulah pentingnya bahwa kita itu perlu mengupdate ilmu-ilmu agama agar ilmu agama itu bisa terpublikasi di masyarakat dengan baik. Contohnya tadi pagi, tukang ojek online dan tukang ojek tradisional. Akhirnya tukang ojek tradisional ngamuk, nek ono ojek online marah. Oh gitu. Jadi itulah pentingnya. Ya. Harapan yang perlu dimiliki oleh kita semua, harapan yang realistis. Ya. Jadi jangan
jangan apa? Seperti kata-kata syair dalam bahasa Arab itu ada laita. Laita syababa yaudu yauman. Gitu ya. Laita syababa. Mungkin bisa masa muda saya kembali sekarang. Tidak mungkin. Yang sudah 65 kok. Laita syababa yaudu yauman. Jadi laita ini suatu harapan yang tidak mungkin terjadi. Kalau bisa la'alla litaraji wa tawakkuk. Nah begitu. La'allakum tuflihun. La'allakum tattaqun. Nah gitu ya. La'alla litawakkuk. Bisa terjadi. Nah penyuluh juga begitu. Menulis karya tulis ilmiah. Bisa terjadi terwujud. Untuk setelah jadi dikirim untuk mengisi dupa unsur utama bagian pengembangan profesi. Kan ada unsur utama, ya. Unsur pertama itu ya pendidikan, diklat, gitu. Pendidikan yang linier. Penyuluh kok S2-nya kebidanan, ya rano hubungannya. Ya kebetulan istri saya kan bidan, saya sering bantu Pak. Saya S2-nya ya kebidanan. Nah, ini namanya tidak masuk dalam unsur utama pendidikan, tapi unsur penunjang. Karena tidak linear. Alhamdulillah saya itu linear. Sejak SD, madrasah diniyah, gitu. Terus pondok pesantren, terus S1 IAIN, dakwah, S2 ya dakwah, kerjanya nih Departemen Agama, linear semua. Sehingga laku dalam unsur utama. Kados panjenengan penyuluh. Penyuluh kok ikut diklat atau pelatihan penghulu. Ayo, ada enggak penyuluh yang itu? Ada. Terus Jadi kepala KUA. Iya. Itu ya. Sekarang itu kepala KUA itu penghulu mendapat tugas tambahan. Kalau zaman dulu memang ada kepala KUA non penghulu. Dulu kan banyak teman-teman penyuluh ya. Kantor pinter ngomong, pinter wah pantas sih. Di sini loh, kok jenengan kayak penyuluh kok dari diklat penghulu. Saya tanya gitu, anu Pak, kalau ditugasin apa nyuwun aku ketawa itu. Ya. Rugi itu tuh nanti kalau jadi penghulu pangkat penjara medun gitu. Gitu ya. Tidak usah pindah. Sekarang penghulu dan penyuluh itu bapaknya kan sudah jadi satu. Kalau dulu kan enggak. Dulu KUA bapaknya kasih urais. Sedangkan panjenengan penyuluh bapaknya kasih penamas. Sementara panjenengan dititipkan dengan KUA, bukan pada karo malu sedulure itu kuwi. Yang lucu lagi, penyuluh kok ngelakoni gaweane penghulu, ya enggak bisa jadi kredit poin. Itu namanya selingkuh. Betul enggak? Oh, punya gawean di wira, ora kemput dilakoni kok melu wong liya. Ya enggak bisa diajukan untuk kredit poin. Karena penyuluh, nah, karena apa? Tadi tempatnya di KUA masalah. Jadi penjenengan kalau di KUA ya menjalani sesuai dengan tupoksinya. Misalnya penjenengan di bagian bimbingan penyuluhan, nah itu kursus catin, nah itu masuk, ada itu. Nanti bunyinya juga gitu. Termasuk tadi kalau menulis buku, kalau bisa nanti dihubungkan dengan kepenyuluhan. Contoh, tadi kan zakat nih. Tadi kan zakat. Nah, terus di bawahnya itu ada tulisan
buku ini ya, buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan zakat. Oh, begitu. Ada kata-kata bimbingan dan penyuluhannya. Begitu pula nanti dalam surat keterangan juga begitu. Surat pengantar penjenengan membuat pengantar sendiri aja, dimintakan tanda tangan kepala. Nanti ada bunyi gitu. Jadi buku ini ya menjadi bahan pengayaan dalam rangka bimbingan penyuluhan pelaksanaan zakat. Nah, begitu. Sehingga buku tadi zakat itu kan janjane kan tugasnya penghulu apa penyuluh? Penyuluh. Ya, kalau ada kata-kata bimbingan penyuluhan, misalnya bimbingan penyuluhan tentang pembagian zakat, nah itu ada kata-kata gitu. Walaupun di judul tidak ada, tapi nanti dalam surat pengantar yang penjenengan buat surat pengantarnya, ya kalau teori saya gitu, membuat pengantar sendiri, mintakan tanda tangan kepala. Jangan begini, Pak Kepala, saya minta surat pengantar. Ya tidak dibuatkan. Pak, mohon tanda tangan surat pengantar ini. Nanti kan dibaca. Oh ini kurang tambahan ini. Nah, diedit lagi. Nah gitu. Jadi kita membuat sendiri. Maka penyuluh itu sebagai ASN fungsional, apa-apa harus membuat sendiri. Kalau pejabat struktural itu punya staf, ya bisa suruhan. Nah, penjenengan mau menyuruh penyuluh non PNS malah bingung mereka. Gimana Pak? Gimana malah takon terus ora dadi-dadi. Nah, gitu. Tangan panjang penyuluh fungsional kan penyuluh honorer itu, penyuluh non PNS. Nah, jadi kalau karya tulis ilmiah tentunya ya cara pembuatannya memakai IT. Contohnya membuat kutipan. Jangan ditulis manual. Padahal di web sana ada reference. Ada itu menu referen itu. Nah, itu difungsikan. Karena itu standar internasional. Kemudian spesifik, ya, fokus, tidak ngedabiah. Jadi punya harapan itu ya, punya keinginan jangan ngedabiah. Terfokus apa yang diminta, yang diharapkan. Kemudian menuju perbaikan dan dapat diukur. Nah, gitu. Jadi kalau punya harapan itu bisa diwujudkan. Diukur itu ya sesuai dengan kondisi. Kalau istilah pembelajaran, diukur itu memakai kata-kata kerja operasional. Menjelaskan, menyebutkan, menganalisis. Jangan istilah memahami. Memahami itu belum bisa diukur. Nah, itu bahasa-bahasa kata kerja operasional dalam pembelajaran atau bimbingan dan penyuluhan. Ya, keterampilan pengetahuan sikap baru dari pelatihan yang diharapkan. Nah, itu tadi. Ya. Terus kemudian pengetahuan dan sikap yang disumbangkan oleh peserta diklat agar harapan dapat tercapai, kontribusi. Jadi harapan itu sesuatu yang bisa tercapai. Dalam bahasa Arab memakai kata-kata la'alla, la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, gitu. Jangan pakai laita. Laita itu suatu harapan yang tidak bakal terjadi. Seandainya. Ya, laita syababa ya'udu yauman. Ya, mengharapkan masa muda kembali sekarang, hari ini tidak bisa. Ya cuma penampilannya saja. Tapi kan umur tetap tua. Gitu. Itu kontribusi norma aturan yang disepakati, nah itu dalam pelaksanaan diklat. Jadi misalnya Zoom sambil merokok ya jangan. Jadi wah, tersinggung nih.
Iya atau ya, jangan. Ya itu bisa merusak lingkungan di tempat itu, apalagi di ruangan ber-AC. Istilahnya bahasa Arabnya mamnu at-tadkhin. Mamnu at-tadkhin. Jadi mamnu itu dilarang, ya dilarang atau no smoking. Nah, gitu. Jadi kalau merokok ya nanti dulu biar Zoom-nya itu selesai baru merokok. Dan kalau bisa jangan di dalam rumahnya sendiri. Ya. Nanti rumah itu banyak racun rokok, karbon dioksida. Kalau bisa ya merokok pakai tas kresek. Ya. Jadi nyedot, asapnya dimasukkan tas kresek. Gitu. Nanti setelah itu diikat kenceng, kemudian dibuang. Bingung, ini apa ini bungkusan? Ternyata asap rokok. Rokok pakai masker. Iya, pakai masker. Jadi sebenarnya saya dulu di embarkasi Donodan selaku Satgas Pembinaan Petugas itu dikritik. Katanya dilarang merokok, tapi kok di dalam ternyata banyak yang jual rokok. Gitu. Gimana menjawabnya? Katanya tidak boleh merokok, tapi kok banyak yang jual rokok. Jual boleh. Iya, jual beli bagus, yang tidak boleh merokoknya. Maka penyuluh kalau habis bimbingan penyuluhan, kok dikasih rokok, diterima aja, dikumpulkan, kalau sudah 10 bungkus, dibawa ke warung rokok. Dijual, itu namanya penyuluh yang produktif. Setuju enggak kira-kira? Ya jangan dirokok sendiri. Itu nanti enggak merusak paru-paru. Penyuluh itu kalau bisa umurnya panjang. Penyuluh kok. Amin, umur panjang. Ya, umurnya kok yang Purworejo itu baru umur berapa ya? Belum ada 40 sudah meninggal. Ya. Dulu Boyolali ada yang meninggal, masih muda kok meninggal. Saya tanya, apa ngerokok? Iya Pak Ustadz. Oh, jadi merokok itu hanya menguntungkan yang menanam tembakau dan pabrik rokok. Yang punya pabrik rokok tuh tidak merokok ternyata. Silahkan dicek. Yang punya itu Grab, yang punya ojek online, siapa itu? Menteri Dikbud itu loh. Makarim. Iya. Lu kira-kira punya sepeda motor enggak? Enggak punya. Padahal pengelola ojek se-Indonesia itu. Gitu. Ya itu. Ya, itu norma. Norma perlu disepakati, maka di antaranya kalau kita pelatihan tidak merokok. Tadi pagi disampaikan Bu Dokter pakaian atas putih ya. Ya hari apa itu? Pembukaan dan penutupan. Bawahnya hitam. Bawahnya ini pakai sarung boleh enggak? Kan tidak kelihatan. Tangan. Ya, pakai sarung tidak kelihatan. Yang penting kan ketika difotokan badannya yang kelihatan. Yaitu norma-norma. Norma aturan yang sepakati, yang tidak boleh aturan atau norma. Sanksi terhadap pelanggaran. Ya mungkin secara tertulis ada sanksinya, tapi ya kenyataannya ya tidak. Oleh karena itu, jangan sampai sering meninggalkan kegiatan pelatihan, terutama pada waktu awal, ya. Kemudian terakhir di foto screen itu hendaknya wajahnya ditampilkan, karena itu sebagai bukti fisik. Ya, monggo kalau ada yang bertanya.
wekdalipun sampun telas. Pengurus sudah nggih. Tamu nggih. Monggo. Monggo kalau ada yang memberikan saran-saran. Jadi monggo pengurus kelas sudah memiliki folder semua materi untuk mempersiapkan teman-teman yang kesulitan mendownload materi karena belum berhasil masuk BLC. Gini Pak Yai, itu kalau yang materi PowerPoint milik Pak Yai ini sudah 2 yang kita ambil download ya, download. Cuma yang tadi yang belum dapat tadi yang Pak Yai jelaskan tadi yang terkait dengan RTR dan implementasi itu ya, saya buka di lewat HP itu udah ketemu, tapi kalau di laptop ini saya belum. Jadi bagian bawah. Ada Pak di bawah. Bagian bawah. Oke. Ya, mungkin nanti gini aja. Nanti mungkin bisa yang lain akan kalau misalnya ya nggak bisa mungkin bisa saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi download semua kok. Iya, saling melengkapi tinggal satu folder itu itu 6 materi plus tentang ya besok mungkin ada susulan lagi tentang teknik-teknik penulisan ya. Besok ada lagi teknik penulisan tentang aplikasi-aplikasi yang tidak masuk dalam kursil, jadi sebagai tambahan. Ya, jadi mohon saling sharing. Oh saya sudah 2, oh saya sudah RTL. Nanti tergabung, diakomodir, dikumpulkan oleh pengurus kelas tadi, sehingga nanti bisa masing-masing sudah satu folder. Bisa merata punya semua. Nggih, wong namung 6 itu. Mudah nggih. Untuk tugas yang setiap kali pertemuan ada tugas tadi, berarti itu tugas secara masing-masing nggih, mboten tugas individu ingkang self assessment. 5 soal. Nah, 5 soal itu mulai besok materi inti, nggih. Ini kan belum materi inti. Jadi biasanya ada 2 materi, ada angka 1, 2, dan nanti saya letakkan di akhir yang 2. Yaitu mudah hanya 5 soal aja, sehingga asal penjenengan ingat di PowerPoint di situ ada jawaban. Kemudian yang terakhir itu hari Senin besok itu, yang hari terakhir tanggal 31 itu jam 8 ujian. Soalnya 25. Sampun kalau upload, ya, semua sudah saya upload sejak kemarin. Nah gitu, sehingga mulai hari ini tinggal melaksanakan kegiatan. Monggo. Ngaten nggih. Terus insya Allah besok jam 8 kita meeting lagi lewat Zoom. Kita menuju ke materi berikutnya. Kalau belum bisa lewat BLC, ya nanti kita bantu lewat link dan nomor ID serta passwordnya itu KTILO 1. Besok materinya, ya besok mulai materi 1, karya tulis ilmiah sebagai pengembangan profesi. Besok sehari materinya itu. Dua materi, yaitu saya pecah jadi 2 karena jamnya 6 jam, 3 jam. Saya kira cukup gitu, waktunya sampun telas. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akan berdoa, mohon diamin. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wasohi ajatanya, sehatkanlah kami dan keluarga kami. Wasi arzakona, luaskanlah rezeki kami. Nawir kulubana, berilah terang hati kami. Wasi arzakona wa ilal khori koribna,
wa Amin. syarif bana Amin. wa Amin, ya Allah. ijna fid dunya wal akhirah innaka la Amin. qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dokter dipun foto. Sing foto kieu ya Kak, motor nyong po coba. Yang motor saya Pak. Halo Bu Dokter. Berarti kieu nyong dipoto nih Kak. Hostnya ganti. Monggo host. Pak Atau host. silakan teman ada yang foto nanti dikirimkan Bu Dokter. Ekspresi terbaik. Hostnya ada itu. Ekspresi terbaik. Yang YouTube kameranya terbaik, monggo. Atau pengurus kelas. Ngurus kelas ini laptopnya kameranya kurang bagus. Magi Dodo. Kameranya kurang bagus. Hatta, Pak Hatta. Ya, 28 aku screenshot ya teman-teman ya. Nggih, monggo. Nanti Wah, Itu ya. Oke. Ya udah aku screenshot, sip. Udah sampun nggih. Udah. Nyuwun dipun kirimaken Bu Dokter. Pun. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Aku kirim di grup WA ya teman-teman. Halo Bu Nurul Umah Kulon Progo. Mamulisun. Mamulisun itu latar belakangnya nggak hijau ya, jadinya gambarnya kayak ghost. Temboknya harus hijau ya. Kalau aku pakai HP jadi nggak bisa pakai latar belakang. Pak Nurholis, Bapak Haji Nurholis, Juragan Batik Pekalongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Haji Eta. Nah, Juragan Batik Pekalongan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.